Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah bagaimana cara kita menyembuhkan keputihan pada kaum wanita dengan mudah dan tidak perlu menggunakan obat-obatan tertentu. Keputihan ini tentunya sangat sekali mengganggu, bahkan pasti rasanya sangat-sangat tidak enak. Selain biasanya berbau, juga sangat gatal. Perlu diketahui bahwa keputihan ini tidak hanya terjadi kepada ibu-ibu atau seorang wanita yang sudah menikah, namun bisa saja seorang gadis remaja yang belum menikah bisa terkena keputihan. Sebenarnya keputihan ini adalah hal yang sangat lumrah yang pasti dialami kebanyakan setiap wanita. Namun apabila keputihan ini terus-menerus, bahkan keputihan ini menimbulkan bau yang tidak semestinya, juga menjadikannya sangat gatal, atau ada juga yang terkadang merasa perih, dan lain sebagainya. Maka hal inilah yang perlu kita waspadai. Dari kita mungkin ada yang sudah mencoba atau menggunakan obat-obatan tertentu, atau juga yang sudah bolak-balik berobat ke medis, namun keputihan itu sembuh sebentar, namun sering kambuh lagi dan lagi. Sehingga kita sudah merasa putus asa dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Padahal kebersihan selalu kita jaga dan merawatnya sebaik mungkin. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menyembuhkannya, yang insya Allah cara ini sudah banyak sekali saya sarankan kepada pasien-pasien saya yang sering mengeluhkan keputihan yang tak kunjung sembuh. Dan setelah melakukan apa yang sarankan ini, alhasil sangat memuaskan. Banyak yang sembuh. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan kepada kita semua bahwa segala hal kejadian atau musibah, salah satunya yaitu suatu penyakit yang terjadi pada diri kita sebagai manusia, pada hakikatnya adalah kembali kepada diri seseorang tersebut, atau suatu teguran agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mau merenungi, introspeksi, muhasabah, ada apa sebenarnya dengan diri ini. Yaitu salah satunya adalah masalah penyakit keputihan yang akan kita bahas ini. Keputihan ini biasanya ada di leher rahim, atau ada di bibir organ kewanitaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya mengobatinya itu sangat mudah sekali kalau kita mengetahui sumber penyebabnya, yaitu apabila ditinjau secara perilaku atau akhlak dan pola pikirnya. Karena biasanya seseorang yang mengalami keputihan ini mempunyai akhlak atau perilaku atau sifat yang kalau ia itu bicara, itu kebanyakan selalu dengan unsur emosi, mudah tersinggung, juga ada unsur ego pada dirinya, dan unsur kekakuan pada sifatnya. Kekakuan di sini maksudnya adalah sering tidak mau kalah dengan pendapatnya. Jadi, kalau seorang wanita ketika ia berbicara ada unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, dan itu telah menjadikannya kebiasaan yang terus-menerus, yaitu ketika berbicara dengan siapapun, semisal seorang anak dengan orang tuanya, walaupun ia masih gadis, namun kalau ia bicara sering agak tajam
yaitu unsur rasa emosi, atau ketika berbicara sering ketus, sering dibarengi rasa ngambek atau kasar, maka insya Allah dia akan mendapatkan gangguan keputihan. Ritme keputihan ini berbeda-beda ya. Ada yang hanya muncul hanya sesekali, semisal beberapa bulan tidak ada keputihan, namun nanti ada lagi. Ada yang sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau 3 hari sekali, bahkan ada yang mungkin setiap hari. Hal ini tergantung dari keseringannya ketika ia bicara, ada unsur emosionalnya, unsur kekakuan, unsur ego, yang dibarengi dengan rasa mudah tersinggung. Semakin ia sering, maka biasanya semakin sering pula keputihan itu akan datang. Karena pada hakikatnya, mulut pada seorang wanita itu sangat berhubungan dengan organ kewanitaannya. Semakin ia jaga dengan baik, maka akan baik pula organ kewanitaannya. Ada juga seorang wanita yang sering mengalami pendarahan. Ini karena biasanya seseorang itu sering gibah. Jadi ketika ia itu gibah, terasa ada kenikmatan tersendiri pada dirinya. Sehingga hal ini apabila terus-menerus bisa menjadikan pendarahan pada organ kewanitaannya. Lalu bagaimana untuk menghilangkan keputihan ini? Ya, kita hindari sebisa mungkin hal-hal ketika bicara, jangan sering ada unsur penekanan, ketus, dibarengi emosi, unsur kekakuan, yaitu pendapatnya selalu ingin merasa benar, juga unsur-unsur ego pada dirinya. Jadi pendapatnya ini biasanya selalu ingin merasa benar. Apalagi ketika lawan bicaranya itu memang benar-benar salah, maka ia akan semakin ketus ataupun emosional. Jadi kalau bicara biasanya itu kebanyakan ingin selalu benar atau merasa benar. Dan walaupun memang kita memang benar, maka hindarilah ketika menyampaikan kebenaran itu dengan unsur emosional yang sering biasa kita lakukan. Kalau ego ini biasanya adalah ya, semisal suami istri ada berkomunikasi ya, ataupun contoh mudahnya itu ketika teleponan gitu ya. Karena si ibu ini mudah tersinggung, dibarengi ada rasa ego, semisal sang suami itu ada kata-kata yang mungkin tidak mengena di hatinya. Maka biasanya karena emosionalnya, tiba-tiba ia mematikan teleponnya. Padahal sang suami belum menjelaskan semuanya. Ataupun sang ibu ini belum apa-apa, sudah ada rasa emosi yang menggebu-gebu dalam hatinya. Jadi sekali lagi orang yang rentan terkena keputihan ini adalah tipe orang tersebut sangat-sangat mudah ngambekan, tersinggungan biasanya ya, dan dibarengi dengan emosional, juga ego dan kekakuan. Walaupun biasanya hanya sekedar kata-kata, dia langsung merasa ngambek gitu ya, cepat gitu, sensitif, dan ia akan menanggapinya biasanya dengan ngotot gitu ya, tidak mau kalah, ketus, emosional, dan sejenisnya. Dan ini biasanya banyak terjadi dengan orang-orang terdekat kita. Semisal seorang istri, kebanyakan itu dengan suaminya. Atau seorang anak yang belum menikah biasanya dengan orang tuanya. Itu kebanyakan gitu ya. Ataupun seorang anak kepada neneknya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah paham bagaimana cara kita menyembuhkannya dengan mudah, berikut cara yang harus kita lakukan agar keputihan ini benar-benar sembuh. Silakan praktekkan dan lihat hasilnya. Yang pertama, kita harus mengingat-ingat ya, merenungi ya. Dengan siapa sih kita sering berbicara emosional, berbicara dengan ketus, berbicara dengan ego, mudah tersinggung, kaku atau kekakuan. Apabila itu dengan suami kita, maka minta maaflah pada suami. Kalau dengan orang tua, maka minta maaflah kepada kedua orang tua kita, atau mertua kita, atau orang-orang terdekat kita. Dan meminta maaf ini tidak cukup hanya sekali saja. Lebih kita sering, itu lebih baik. Karena dengan seiring waktu, kita sering meminta maaf, maka seiring itu pula keputihan akan berkurang, dan berkurang. Dan insya Allah akan hilang. Dan ketika meminta maaf ini tidak hanya kita meminta maaf saja gitu ya.
Kita harus menyebutkan, saya kalau bicara sering tinggi, ketus gitu ya. Kalau berbicara tidak mau kalah gitu, ngotot, maka maafkan saya gitu. Jadi kita sebutkan hal-hal atau kesalahan kita tadi. Nah, apabila kita sudah memahami apa penyebabnya, lalu kita berubah, lalu kita meminta maaf, dan kita melafalkan doa ini serutin mungkin, terutama dibaca setiap selepas sholat 5 waktu, maka insya Allah apabila Anda benar-benar melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, maka lihatlah, keputihan separah apapun insya Allah akan sembuh pada diri Anda atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam untuk membuang efek negatif yang ada di dalam tubuhku. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagis. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, apabila keputihanku ini diakibatkan oleh dosa-dosaku ya Allah, maka ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, apabila keputihan ini diakibatkan oleh saya ya Allah, yang kalau bicara sering ada unsur emosi, kalau bicara ada unsur ego, kalau bicara sering ada kekakuan, dan saya mudah tersinggung ya Allah. Apabila itu suatu kesalahan di hadapan-Mu dan menjadikan penyakit di organ kewanitaanku, maka ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahalazim. 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 Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Ubah pola pikir kita, kebiasaan kita, maka insya Allah keputihan kita akan lebih cepat sembuh. Lalu kita tutup dengan Al-Fatihah. Bibarokati umil Quran wa mustajabah biidnillah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali, lalu setelah itu membaca sholawat minimal 7 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 7 kali minimal, lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita. Kita tiupkan 3 kali. Lalu kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Usapkan ke perut, ke bawah, ke kaki. Rutinkan doa tersebut, maka insya Allah lihatlah perubahannya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.